Saya kira memang kalau kita melihat bahwa kita mengalami penurunan, bukan cuma Indonesia tapi praktis hampir seluruh dunia. Nah, kedua ini kalau kita lihat kenapa dia bisa lebih baik dari kuartal yang kedua, karena memang ada pelonggaran ya, PSBB sehingga ada pergerakan. Tetapi ini juga yang selalu disinggung oleh para pengamat, jangan sampai pelonggaran ini ekonomi sedikit bergerak, tapi trade off-nya di pandemi. Oleh karena itu ya kedua-duanya ini harus ditangani secara serius, baik pandemi maupun ekonomi. Nah, saya tidak menyinggung soal penanganan pandemi, saya kira itu sesi tersendiri. Tapi kalau kita bicara bagaimana ekonomi ini supaya bisa dimaksimalkan adalah pertama tentu persyaratan kesehatan ini harus ditangani serius. Nah, kedua, istilahnya kalau boleh hindarilah jangan sampai atau katakanlah harus ada zero tolerance. Jadi jangan sampai praktek sebelumnya itu ya artinya masih terjadi lagi karena sampai sekarang masih ada pengusaha-pengusaha yang mengeluh ke kita, mengurus izin saja sulit di Kementerian Perdagangan dan kementerian lain. Jadi business as usual, attitude itu masih sama, padahal kita ini dalam kondisi yang terpuruk. Oleh karena itu Business as usual semestinya kita attitude yang harus masih sama seperti apa Pak yang ditemui oleh teman-teman pengusaha ya Pak? seperti sebelumnya, artinya kalau boleh dipersulit, kenapa dipermudah? Walaupun sebenarnya harus dilihat semangat Presiden ya Pak Jokowi dan jajaran yang lain ingin mengatasi masalah itu sehingga mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Semangatnya kan itu. Tetapi jangan lupa ini kan menyangkut undang-undang. Nah kalau menyangkut kebijakan setiap kementerian ini juga ya harus dipikirkan. Seperti kami di Perunggasan ini mengalami problem dengan pemotongan ayam yang dalam produksi lagi susah begini ya pengusaha disuruh berkorban mengurangi ayam itu kan modal yang dibuang-buang saja kan. Nah ini kan harus dipikirkan padahal ini alasannya untuk menaikkan harga. Jadi kita cari cara lain. Nah, saya tidak mengatakan jangan kita bantu supaya harga tidak naik, peternak jangan rugi, tapi cari solusi lain. Dan saya kira itu ada lah kalau kita cari. Permasalahannya apa saja sih Pak yang ditemukan mungkin di lapangan begitu ya di teman-teman pengusaha karena tadi ada masih banyak yang tidak sesuai dengan visionsnya Bapak Presiden begitu ya masih suka ditemui kendala. Nah kalau dilihat kan sebenarnya dari kuartal 2 ke kuartal 3 ini kan sudah naik 5%. Seharusnya kalau hal-hal tadi bisa diatasi bisa lebih dari itu ya Pak ya? Bisa lebih di atas ekspektasi 5% atau seperti apa Pak Anton? Bisa, sangat yakin bisa. Cuma begini, saya tidak mengatakan agar kita mengikuti attitude pemerintah Singapura. Saya mendengar menaker di Singapura itu, kalau dia dengar ada perusahaan yang ada niat PHK, menterinya datang, kamu jangan PHK, kendala apa kamu hadapi, saya atasi. Lah ini ekstrim, ya sudahlah tentu kita tidak bisa sama seperti Singapura. Tapi ada kemauan seperti itu, dan juga kalau kita lihat Jerman dan lain-lain, sektor pemerintah itu betul-betul membantu sektor real. Nah kita sudah tidak bisa maksimal, tidak apa-apa. Tetapi seperti contohnya sekarang, bahwa ada 5 daerah yang menaikkan upah dalam kondisi begini, bukan tidak boleh naik upah, tetapi kok upah minimum itu dinaikkan dalam kondisi kita ini semua kesulitan. Dan kalau itu memang dinaikkan atas dasar katanya memakai PP 78, ya naiknya juga tidak segitu.